Terima kasih atas pencerahannya. Saya bersyukur bisa masuk ke dalam grup ini. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Bang Alfi. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dini dari Serang, Pak Ustadz. Saya tuh punya anak usia 12 tahun sekarang. Kondisinya dia nggak bisa bicara dan nggak bisa jalan. Dia sudah divonis dokter cerebral palsy. Jadi otak sebelah kanannya tuh nggak berkembang. Saya tuh selalu merasa sedih gitu ya. Saya selalu berpikir kalau saya nanti udah nggak ada, sama siapa anak ini gitu. Sementara usianya udah 12 tahun, masih belum bisa mandiri juga gitu. Jadi selalu merasakan kesedihan dan kekhawatiran gitu. Saya insya Allah ridho gitu apa yang sudah Allah berikan kepada saya. Tapi namanya manusia ya Pak Ustadz, jadi merasa selalu khawatir gitu. Bagaimana nanti anak saya kalau memang nanti saya yang seduluan gitu nggak ada. Izin minta pencerahannya kepada saya supaya saya nggak terlalu mengkhawatirkan dan sedih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yakinkan bahwa Allah memilih Ibu Dini untuk menjadi ibu bagi anak. Mengapa bukan yang lain? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari dalam bentuk cairan dalam rahim ibu Dini. Berubah 40 hari dalam bentuk darah dalam rahim ibu Dini. Berubah 40 hari dalam bentuk daging dalam rahim ibu Dini. Lalu Allah kirimkan malaikat membawa ruh Ananda. Ruh Ananda itu dimasukkan dalam rahim ibu Dini. Ibu tidak pernah meminta dia menjadi anak ibu. Dan dia tidak pernah meminta ibu Dini jadi ibu. Siapa yang berkehendak itu? Kehendak Allah. Fa'alul lima yurid. Ada yang bisa menolak kehendak Allah? Berapa banyak dokter menyarankan ini akan begini, gugurkan. Sudah melalui proses, ternyata tidak. Berapa banyak orang yang divonis mati, ternyata tidak mati. Berapa banyak orang dikatakan sehat, sedang khutbah, meninggal. Sedang jadi MC, meninggal. Habis jogging, meninggal. Yakinkan bahwa Allah memilih ibu sebagai ibu dari Ananda. Dan anak itu dipilihkan Allah untuk ibu. Boleh jadi ibu masuk surga bukan karena sholat ibu, bukan karena puasa ibu, bukan karena tahajud ibu, tapi karena syafaatnya, karena dia tidak berdosa. Dia tidak punya dosa walaupun seujung rambut. Boleh jadi Abdul Somad dapat syafaatnya. Karena Abdul Somad pernah mengajar ibunya. Maka ketika Allah mengatakan, siapa yang mau kau beri syafaat? Berilah Abdul Somad, ustadz yang pernah mengajarkan. Oh Abdul Somad, kamu tidak ceramah karena kau masuk surga bukan karena ceramah. Tapi kau masuk surga karena anak ibu Dini. Karena ada syafaat Quran, ada syafaat malaikat, ada syafaat Nabi Muhammad, ada syafaat orang beriman yang tidak pernah berbuat dosa. Salah satunya adalah anak ibu. Ibu kuat, saya yakin dan percaya ibu kuat. Tapi ada bisikan dalam hati. Bagaimana kalau aku meninggal? Apakah keluargaku bisa menjaganya? Bagaimana? Kalau dalam sistem pemerintahan Islam, ada namanya Baitul Mal. Ada Baitullah, tempat beribadah. Ada Baitul Mal. Isi Baitul Mal itu zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Itulah dipakai oleh ulil amri untuk menjaga. Bagaimana dengan negara kesatuan Republik Indonesia? Kita tidak negara Islam. Tapi ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, orang miskin, orang yang tidak mampu, diurus oleh negara. Nah, jadi secara agama, secara negara, tidak ada kekhawatiran. Tapi melihat situasi kondisi saat ini, Masya Allah, dunia ini memang tidak pernah kosong dari orang jahat. Tapi dunia ini juga tidak pernah sepi dari orang baik. Zaman dulu ada orang jahat, ada orang baik.
Salah satunya itulah pentingnya kita punya komunitas. Saya, begitu sahabat saya meninggal, kita punya grup reuni. Saya katakan, tolong tanya kalau ada anaknya yang SMP tahun depan. Jangan saya ngomong. Kalau saya ngomong nanti kesannya sombong, angkuh. Kamu yang ngomong. Sampaikan ke dia kalau ada anaknya SMP perempuan tahun depan kesini. Yang ayah-ayahnya ini meninggal. Jadi reunian itu bukan hanya sekedar datang, ngobrol, foto, bangga, sombong, angkuh. Bukan. Tapi ada misinya ke depan. Maka saya berharap kalau Ibu Dini punya grup reunian, grup SD, grup SMP, grup SMA, ada kepedulian. Termasuklah grup kita ini, Ustadz Alvin. Grup kita ini Bang Alvin, kalau kemarin ada penanggung jawab siapa yang bangunkan tahajud, siapa yang tanggung jawab mengutip beras, siapa yang tanggung jawab, Ustadz Lukman udah susunkan, ini namanya Paskas. Dengan dialog kita dengan Ibu Dini malam ini, ada satu penanggung jawab bagi anak-anak yang ayahnya meninggal, ibunya meninggal, dikhawatirkan anak ini tidak terurus. Oh, ternyata hijrah ini ribet, nambah beban saja. Kepala kita ini mesti kita bebani dengan beban agama. Kalau tidak, dia akan mencari beban lain. Kepala ini nggak pernah berhenti berpikir. Kepala saya ini mesti saya isi dengan beban-beban. Bagaimana dengan masjid di pedalaman? Nanti akan dikunjungi tanggal 13, 14 di pedalaman Batu Tilap. Bagaimana dakwah suku Bagan Benio, suku Talang, suku Akit, suku Laut. Bagaimana anak-anak sekolah gratis tahfiz Quran. Karena kepala ini kalau tidak diarahkan ke sana, dia akan mencari-cari yang lain. Jadi setelah berhijrah, Ibu Dini jangan cemas, jangan takut. Insya Allah kita punya komunitas yang begitu ramai dan banyak. Makanya kita mesti kenal. Ibu Fulan, Bapak Fulan, umur sekian, tinggal di sini. Semuanya kita punya data. Bang Alvin, kita punya data dari A sampai Z tentang jamaah kita ini. Sehingga kita tidak hanya sekedar jamaah sholat di masjid, ketemu salam pulang. La salam wala kalam. Kita memang betul-betul tahu, mengerti situasi dan kondisi. Jangan takut, jangan cemas. Karena beliau Ananda itu adalah hamba Allah. Allah tidak akan sia-siakan. Ibu tetap beribadah. Kekhawatiran, ketakutan itu buang. Larutkan dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Wallahu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pencerahannya. Saya bersyukur bisa masuk ke dalam grup ini. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Bang Alvin. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.